saya pengen tahu nih, di sekolahnya Rizky itu kan menampung anak-anak untuk melakukan aktivitas belajar, mereka nggak bayar. Ya. Setelah itu kemana? Ngapain gitu? Untuk mereka yang lulus, kalau misalnya kan kita kan menyelenggarakan paket A, paket B, paket C, SD, SMP, SMA. Yang paket C tahun ini memang follow up-nya 40% lebih itu kuliah. Memang kita memberikan insentif untuk mereka yang ingin berkuliah dan untuk memang murid-murid yang kita anggap promising gitu ya. Bahkan yang kemarin ada yang lolos SBMPTN, dia diterima di universitas negeri melalui jalur penerimaan nasional gitu. Selebihnya yang dari paket B, misalnya paket B ada yang meneruskan ke paket C di tempat kita, ada juga yang memang kita balikan kembali ke sekolah formal, biasanya kejuruan. Kayak kemarin ada yang lulus paket B lalu dia masuk ke sekolah kejuruan untuk percetakan. Suatu saat mungkin dia bisa bekerja di Peruri, percetakan negara untuk cetak uang sebagainya. Asal jangan bikin duit sendiri ya. Itu kriminal. Iya, jadi banyak alternatif sih Mas. Sebenarnya tujuan kita juga di YPAB ini sendiri adalah kayaknya bukan hanya sebatas untuk menjadi pintar, tapi bagaimana mereka juga punya purpose of life. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Dan karakter dan mindset, mau berjuang, punya perilaku yang baik, sopan santun sebagainya itu jauh lebih penting. Urusan pribadi bagaimana yang diperjuangkan? Oke, kalau pribadi sejauh ini memang terakhir memang saya baru resign dari kantor saya sebelumnya karena memang saat ini lagi persiapan untuk berangkat S2. Puji syukur kemarin saya udah dapat beasiswa dari LPDP untuk berangkat, ya scholarship-nya udah ada, sekarang lagi. Selamat ya. Terima kasih. Sekarang lagi persiapan untuk standardized testnya. Saya ambil GRE, TOEFL, semuanya rekomendasi dan itu persiapannya kan nggak bentar. Belum lagi transisi di organisasi ketika akan saya tinggal nanti. Persiapannya makan waktu agak panjang ya? Panjang. Nah, untuk persiapan berkeluarga sendiri? Nggak bisa jawab. Majelep itu, majelep. Aduh, saya sama junior kalau gitu. Langsung di close up. Masa nanti kalau ngundang kita harus ke luar negeri, jauh ya Mbak Anis. Kalau Mbak Anis punya ini nggak target tertentu yang secara pribadi masih ingin dikejar, masih terkait dengan urusan migran atau mungkin obsesi pribadi? Obsesi pribadi tentu terkait dengan urusan migran ya. Saya sendiri dulu S2 kan 13 tahun. Oh, rekor ya. Kalau sekarang udah nggak boleh, Mbak. UGM hampir mendeo tapi akhirnya bisa lulus. Saya tetap nanti akan melanjutkan S3 ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ambil apa kira-kira? Soal migrasi. Jadi terkait juga dengan ini. Karena Migrancare juga sedang mengembangkan pusat studi migrasi. Jadi untuk mensupport advokasi yang kami lakukan, juga perlu mengembangkan kajian-kajian yang komprehensif tentang migrasi yang nantinya akan juga berkolaborasi dengan banyak universitas, akademisi yang selama ini concern pada isu ini gitu. Sehingga penelitian-penelitian migrasi di Indonesia itu bisa mensupport apa kebutuhan kami dalam advokasi, melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak gitu. Nah, kalau tadi kan sudah ketemu nih berdua nih, ya sudah ngobrol-ngobrol di belakang panggung. Kira-kira kalau bicara kolaborasi di pikiran Mbak Anis apa yang bisa dikolaborasiin dengan Rizky? Ya tadi saya sudah ngobrol sebentar gitu. Buruh migran juga menghadapi persoalan pendidikan ya. Banyak di antara mereka yang sudah pulang itu masih belum bisa baca karena mereka dulu berangkat putus sekolah gitu. Misalnya di NTT apa yang bisa kita kolaborasikan. Kemudian teman-teman yang sudah di luar negeri, mereka lulus SMA tapi pengen melanjutkan kuliah, ini kan juga perlu support, perlu motivasi. Rizky ini kan menurut saya inspirator yang sangat baik ya, bagaimana bisa mengajak generasi muda untuk juga bagaimana memandang pendidikan itu sebagai satu pintu untuk memutus mata rantai masalah ya. Jadi nanti akan kita teruskan bagaimana kerjasama ini bisa lebih konkret. Gitu. Ini apa? Auranya udah ketemu, benang merahnya udah ada. Lawang motifnya aja sama Mbak nih, ya. Tenun dari NTT kan. Kan gak ada yang namanya kebetulan, semua ada skenario. Betul. Termasuk kalau dia galau soal masa depannya, karena katanya jomblo, tersedia juga. Mbak Anis, nggak boleh memancing curhat orang di televisi nasional ya. Nanti habis ini medsosnya penuh semua. Gitu kan. Tapi kalau Rizky sendiri nih bicara soal kolaborasi tadi, Mbak Anis sudah ada konsep atau ide gitu kan. Kalau yang lain misalnya Rizky
Rizky punya sesuatu nggak yang mungkin jangka panjang bisa dikolaborasiin? Tadi kita sempat bicara sama Mbak Anis, bagaimana ya kalau buka rumah belajar baru di NTT. Tentu ide seperti itu menarik gitu. Cuma kan memang paling sulit itu yang paling sulit membangun human resources ya dari tiap rumah belajar. Fasilitas itu bisa mengikuti karena kami pun juga dulu dari sebuah garasi. Jadi saya bilang mungkin habis balik kuliah dan saya juga punya dan itu saya tulis sendiri di esai saya bahwa ingin membuka cabang baru. Saya pikir kenapa enggak kita coba mulai dari timur Indonesia gitu dan mungkin ya ini adalah satu rencana Tuhan yang akan harus kita tindak lanjuti sih gitu. Dan memang betul seperti kata Rizky, tidak ada yang kebetulan. Bahkan setiap pertemuan pun ya itu sudah bagian dari rencana Tuhan kan. Nah, tinggal kita kadang-kadang ini harus jeli nih menangkap peluang gitu kan. Nah, kalau minta dukungan dari korporasi atau misalnya birokrasi, kalau Anda berdua bagaimana? Takutnya misalnya gini, Mbak Anis ini kan orangnya vokal, kenceng, tapi kan kita harus banyak dukungan termasuk misalnya kalau korporasi katakanlah BUMN gitu kan. Ini kan plat merah juga gitu kan. Anda nggak merasa dalam tanda petik menggadaikan idealisme ketika dapat dukungan dari mereka? Kalau Migrancare memang sangat selektif soal pendanaan. Jadi dengan korporasi itu kita sangat sulit ya karena sangat ketat gitu di harus hati-hati bener ya organisasinya gitu, harus clean soal lingkungan, soal pelanggaran HAM, bagaimana buruhnya itu kan juga kayaknya nggak ada itu di Indonesia. Tapi gini, bahwa Migrancare itu 3 tahun terakhir itu kan mengembangkan yang namanya Desbumi, Desa Peduli Buruh Migran. Desbumi, Desa Peduli Buruh Migran di 4 provinsi. Jadi kita mendorong di NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah. Baru 36 desa. Jadi desa itu kita support untuk membuat layanan bagi mereka yang mau berangkat, didata, ada website desa, dipantau ketika bekerja secara online gitu ya. Kemudian juga ada program pemberdayaannya ketika mereka pulang. Nah, selama proses itu juga ada pendidikannya. Menurut saya nanti kita bisa dengan YPAB ini mengintegrasikan unsur pendidikannya di Desbumi itu. Fasilitasnya sudah ada, kemudian desa juga punya anggaran. Saya kira ini ide menarik untuk memperkuat Desbumi lebih visible ke depan gitu ya, memperkuat aspek-aspek soal itunya pendidikan. Tuh kan jadi asik ngobrol berdua kan. Saya nggak diajak kerja sama nih. Tapi selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha gitu kan. Oke, kita break lagi, kita lanjutkan nanti sesaat lagi. Pemirsa tetap bareng saya dalam DK Show.